Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah, dan nikmatnya sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Yang pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Enggal Bagas Nova Saputra dengan NIM 087, kemudian ada Mas Fikri Muhammad Iqbal dengan NIM 103, ada Mbak Siti Fadilah dengan NIM 107, kemudian ada Mbak Yuni Septi Aswari dengan NIM 110. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi dari kelompok 3 mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah tahun 661 sampai 1031 Masehi. Oke, langsung saja pada materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Perlu diketahui bahwasanya dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kemudian dinasti Umayyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana beliau merupakan seorang keturunan dari Bani Umayyah dari suku Quraisy yang berasal dari Mekah. Nama Umayyah sendiri diambil dari nama kakeknya yang bernama Umayyah bin Abdus Syam. Kemudian pada awal berdirinya dinasti Umayyah bermula dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus. Kemudian pada saat itu terjadi perselisihan untuk menuntut penyebab terjadinya pembunuhan dan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu. Nah, memicu konflik yang terus-menerus terjadi sehingga timbullah pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Sufyan, yang mana pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan berperang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib, yang mana peristiwa tersebut dikenal dengan nama Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali, yaitu Hasan bin Ali, membuat nota kesepakatan atau membuat perjanjian untuk mengakhiri pertempuran supaya tidak timbul korban jiwa yang lebih banyak karena akibat dari perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian peristiwa perjanjian yang berlangsung ini pada saat itu bernama peristiwa Tafkhim. Nah, pada peristiwa Tafkhim ini ditandai dengan adanya pemilihan satu orang khalifah yang berhak meneruskan estafet kepemimpinan kekhalifahan pada saat itu setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu terpilihnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah dinasti Umayyah. Pada dinasti ini terdapat khalifah yang berkuasa atas kepemimpinannya. Berikut nama-nama khalifah dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima
Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11, Walid bin Yazid. Yang ke-12, Yazid bin Walid. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad. Masa kemajuan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 khalifah. Pada masa dinasti ini terdapat kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh. Kemudian terdapat kebijaksanaan pada masa dinasti ini. Antara lain, yang pertama, pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi adanya dikotomi kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Yang kedua, pembagian wilayah. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai dibagi ke dalam 10 provinsi. Yang ketiga, organisasi administrasi pemerintahan. Organisasi tata usaha ini terpecah ke dalam beberapa dewan. Yang keempat, organisasi keuangan yang terpusat di Baitul Mal dengan asetnya meliputi pajak tanah dan perorangan dari non-muslim. Yang kelima, organisasi ketentaraan yang pada umumnya hanya orang Arab atau keturunan Arab yang boleh menjadi pasukannya. Yang keenam, bidang sosial dan budaya. Dinasti Umayyah membuka kontak dengan antar bangsa dengan negara-negara yang telah dikuasainya. Yang ketujuh, seni dan sastra dengan berkembangnya seni pahat dan seni ukir. Selanjutnya yaitu mengenai peradaban Islam dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama, ada masuknya Islam di Spanyol. Sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia atau yang sekarang disebut dengan Spanyol, yang berada di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi. Dalam proses penaklukan ini ada 3 pahlawan yang dianggap paling berjasa, di antaranya Tariq ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam tidak terlepas dari keberhasilan politik para pemimpin-pemimpin dinasti Umayyah yang didukung oleh kebijakan para penguasa lain yang mempelopori kegiatan ilmiah. Perkembangan pesat Islam di Spanyol meliputi yang pertama dalam bidang tafsir, yang kedua ada bidang fikih, yang ketiga ada bidang filsafat, dan yang keempat ada bidang bahasa dan sastra, yang kelima ada bidang sains. Selanjutnya ada kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Umat Islam di Spanyol telah mencapai kejayaan yang gemilang, banyak prestasi yang telah mereka peroleh. Bahkan pengaruhnya dapat membawa Eropa dan juga dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Hal tersebut dapat dijelaskan pada kemajuan-kemajuan berikut. Yang pertama ada kemajuan intelektual dan ada kemegahan pembangunan fisik. Kemajuan intelektual sendiri terdiri dari kemajuan dalam bidang filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kemudian dari kemegahan pembangunan fisik sendiri, yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung. Di antaranya ada pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Selanjutnya ada pengaruh peradaban Islam di Spanyol di Eropa. Orang-orang Eropa telah menyaksikan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh lebih berkembang meninggalkan negara tetangganya Eropa dalam bidang pemikiran dan sains di samping bangunan fisik. Salah satu yang terpenting adalah pemikiran Ibnu Rushd yang mengedepankan sunnatullah menurut pemikiran Islam terhadap panteisme dan antropomorfisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa sehingga timbul gerakan Averroisme
yang menuntut kebebasan dalam berpikir. Pihak gereja menolak pemikiran rasional yang dibawa oleh gerakan Averroisme ini. Kemudian terdapat pengaruh peradaban Islam termasuk di dalamnya yaitu pemikiran Ibn Rushd yang berawal dari banyaknya pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam Spanyol. Selama mereka belajar, mereka aktif dalam menerjemahkan buku-buku ilmuwan Islam. Kemudian setelah mereka pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam di atas yang sudah berlangsung sejak abad 12 Masehi dan itu dapat menimbulkan gerakan kembali atau Renaissance pusaka di Yunani Eropa pada abad 14 Masehi. Selanjutnya ada transmisi ilmu-ilmu keislaman Eropa. Ada tempat-tempat dan proses yang berpengaruh terhadap pemikiran dan sains barat oleh pemikiran dan Islam. Di antaranya yaitu Andalusia. Masuknya Islam di Spanyol adalah setelah Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun pemerintahan yang berpusat di Andalusia dan pertengahan abad 9 Masehi yang telah mampu menyeluruh ke penjuru Spanyol. Kemudian yang kedua ada Syaqaliyah atau Sisilia. Yang kelima ada transmisi ilmu-ilmu keislaman Eropa. Terdapat tempat-tempat dan proses yang berpengaruh terhadap pemikiran dan sains barat oleh pemikiran dan sains Islam. Yang pertama ada Andalusia. Yang kedua ada Syaqaliyah atau disebut dengan Sisilia. Yang ketiga ada perang di Syria. Yang keempat ada Konstantinia atau Konstantinopel. Selanjutnya yaitu mengenai masa kemunduran dan berakhirnya dinasti Umayyah. Adapun sebab-sebab terjadinya kemunduran dinasti Umayyah adalah yang pertama ada pergantian khalifah yang dilakukan secara garis turun-menurun atau menurun ke anak cucunya. Yang kedua ada terjadinya persaingan antar keluarga khalifah. Yang ketiga, latar belakang pembentukan dinasti Umayyah ini yang mengandung konflik politik seperti konflik yang terjadi dengan Khalifah Ali. Yang keempat ada Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij yang menjadi gerakan oposisi sehingga dapat mengganggu stabilitas dinasti Umayyah. Yang kelima ada sikap hidup mewah di lingkungan istana yang menyebabkan anak-anak khalifah tidak sanggup untuk menerima amanat kenegaraan yang begitu berat. Yang keenam ada muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Dari berbagai penyebab di atas menjadikan dinasti Umayyah yang berdiri hampir 90 tahun mengalami keruntuhan. Dinasti Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dan dinasti Abbasiyah yang terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Salma mengenai mengapa Muawiyah bisa menjadi khalifah pertama dinasti Umayyah padahal beliau itu dipecat dari jabatan sebelumnya pada masa Khalifah Ali. Jawabannya yaitu karena banyaknya pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Ali yang pada saat itu didukung oleh pasukan Muawiyah untuk melengsarkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada pertanyaan dari Mas Alvin, mengapa pada dinasti Umayyah banyak melakukan penaklukan atau perluasan wilayah? Jawabannya yaitu karena untuk memperkuat dan memperlebar wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Umayyah sendiri. Nah, hal itu dilakukan Muawiyah dengan tujuan untuk mempertahankan dan melakukan penyebaran terhadap agama Islam. Yang ketiga ada pertanyaan dari Mbak Kamila mengenai siapa dan di mana bodyguard yang disewa oleh Muawiyah itu. Nah, jawabannya yaitu bodyguard yang disewa oleh Muawiyah itu berasal dari wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang dan kesalahan dalam penyampaian materi baik dari tutur kata maupun ucapan, kami dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang penonton semua berikan, dan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.